Ferry, menurut saya kalau setiap berbuat kebaikan pasti kan dibalasnya dengan kebaikan ya. Betul ya Ferry Ya, ya? setuju. Setuju sekali Pak Iya, Reza. iya. Tapi setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jual syariah ini ya. Syariah ini sifatnya universal, bisa dipasarkan oleh agen siapapun dan juga bisa dimiliki oleh nasabah siapapun. Bukan begitu ya, Alferi ya? Benar, benar Pak Reza. Apalagi cara jualnya juga simpel aja, benar ya. Kalau di Simpel, kelas-kelas betul. auto selling syariah Pak Reza aja, cara jualnya saya lihat sangat gampang, benar nggak Pak Reza? Iya, Ya, sangat apalagi mudah. ada fitur wakaf yang tadi kata Pak Zul ini adalah salah satu filantropi ibadah tertinggi dalam berwakaf nih ya, dalam Iya, agama betul. Islam, benar ya? Iya, iya. Dan ini tadi saya apa mendengar dari inspirasinya Pak Zul bahwa uh, Generali ini unik ya untuk produknya, syariahnya nih berbeda dengan yang ada Benar. ya. Betul Ferry, sehingga tadi Pak Zul menyampaikan bahwa dia tertarik untuk menjual syariah. Oke ya, terima kasih ya buat Pak Zul, mudah-mudahan sukses ya, dan mudah-mudahan juga teman-teman juga terinspirasi mendengar dari Apa yang disampaikan Pak arahan Zul. yang disampaikan oleh Pak Zul ya. Ya, Oke, selamat sekarang berpuasa juga buat Pak Zul ya. selamat berpuasa juga buat Pak Zul. Oke, ya, Ya, selamat berpuasa juga buat Bapak dan Ibu agen-agen di Generali ini ya semuanya. Ya, ya. Terima kasih Pak Zul ya. Oke, sekarang apa Fer? Ininya Fer. Selanjutnya Fer. Acara selanjutnya apa Fer? selanjutnya kayaknya langsung ke acara inti nih kita, Oh iya, betul. Reza. Acara Bener ya? ini. Iya. Yang langsung akan disampaikan oleh siapa Pak Reza? Ini orangnya spesial banget ya. Ini Pembicara spesial kita banget luar ya, biasa spesial. pembicaranya sudah hadir. Alhamdulillah sudah hadir sebagai Mbak Syariah, yaitu Ibu Wuri dan Pak Ari sebagai Legal Director dan Compliance PT Generali Indonesia. Ya, Yes. kami hadirkan Bu Wuri dan Pak Ari. Kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam. bisa didengar ya. Jelas banget Bu. Bu Wuri, ya silakan. Pak Ari bisa dimulai dulu. Nanti kita kan ngobrol-ngobrol ya Pak Ari ya. Iya, Mbak Wuri. Jadi, teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum juga Mbak Wuri dan Reza, ada Jaka, dan Ferry dan tadi. Senang sekali saya, istilahnya senang sekali ya Mbak Wuri ya kita punya acara dulu namanya Syariah Berkah. Waktu itu, nah sekarang di bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, penuh kasih sayang, kita kembali lagi bisa bersilaturahmi, ini sungguh membahagiakan. Kalau saya lihat Mas Reza, Mbak Utimina, kemudian teman-teman dari Aldi ini udah nyiapin tanggal-tanggal buat Syariah Berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya beneran untuk kita semua Mbak Wuri ya. Iya betul. Nah sekarang Mbak Wuri sebenarnya seperti yang Mbak Wuri bilang tadi, kita mau ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan Mbak Wuri ini udah ada di sini. Mbak Wuri akan update. Kan Mbak Wuri mulai duluan. Presentasinya ya Pak Reza mungkin bisa di. Ya. Oke, jadi di Syariah Unit ini kita baru berdiri, umurnya masih muda ya. Jadi di tahun awal kita tuh ketika yang lain sudah lama berdiri, Generali itu baru ada di tahun 2017 akhir. Jadi boleh dikata baru mulainya startnya di 2018. Nah, karena umurnya masih balita ya. Kita jadi, tapi secara performance kita sudah mulai diperhitungkan di industri. Mungkin
Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa Mas lihat Reza, ya. bagaimana di Mas Reza, industri. slide-nya boleh jalan, Mas Reza. Yes. Oh ya, oke. Ya. Iya. Ya, ini kita bisa lihat izin unit syariah baru 10 November. Jadi baru efektif jalannya itu di 2018. Pada saat itu Generali Group bahkan sampai dari head office-nya ya, bukan hanya regional office di Hong Kong, tetapi head office dari Italia langsung datang. Acaranya juga cukup meriah ya Pak Ari ya pada saat itu. Iya. Waktu itu langsung Fredrik de Courtois dan Rob Leonardi langsung datang karena ini adalah bisnis syariah pertama di Generali Group. Jadi support dari Generali Group itu, ini menunjukkan bahwa support dari Generali Group untuk unit syariah itu juga sangat diapresiasi. Jadi rekan-rekan juga harap mengetahui bahwa Generali Group sebagai worldwide company terhadap unit syariah itu pay attention juga. Dan kemudian dilanjutkan karena kita masih baru, kita melakukan basic syariah training. Ada di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pak Ari banyak terlibat di sini nih, memberikan sales talk, mendesain sales kit, ya, kemudian keliling ke Jakarta, Medan, dan Surabaya. Sehingga lebih dari 2005 kita termasuk pertumbuhan agen syariah yang industri pada saat itu. Dilihat dari saat berdiri hingga baru 1 tahun sudah lebih dari 2.500. Mungkin Pak Ari bisa nambahkan bagaimana ceritanya di sini nih. Iya, saya ingat waktu itu Mbak Wuri seru ya. Kita artinya beneran sama-sama belajar sama teman-teman agent juga. Gimana sih memperkenalkan wakaf, terus keunikannya wakaf kita seperti apa. Tadi Mas Zulfikar udah nambahin bahwa karena kita lahirnya belakangan, tadi Mbak Wuri bilang kita masih balita, artinya kita lahir langsung sudah menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa 106/2016 Dewan Syariah Nasional. Jadi katakanlah teman-teman kadang-kadang masih lihat teman-teman kita yang di luaran sana bilang wakaf-wakaf, tapi wakafnya jangan-jangan, ya, jangan-jangan, saya pakai bahasa jangan-jangan belum sesuai dengan fatwa. Tapi alhamdulillah waktu kita lahir, karena memang kita menyesuaikan, kita nunggu waktu itu yang Mbak Wuri ya lahirnya Fatwa 106, kemudian kita buat, alhamdulillah produk kita sudah sesuai dengan fatwa. Kemudian kita waktu itu bikin sales stock-nya teman-teman ya, kita bikin sales stock-nya, kemudian kita keliling. Waktu itu beneran kita ngerasa apa ya, ini gimana ya, harus jelasin asuransi, jelasin syariah, tambah jelasin wakaf. Tapi kalau kita lihat itu ada gambarnya, itu adalah salah satu contoh sales stock yang kita buat sedemikian sederhana. Artinya poin uniknya apa sih dari wakaf? Jadi apalagi kalau ini bulan Ramadan, kita ngajakin orang tuh semangatnya di semangat berbagi dulu. Yang wakaf tadinya orang kalau bicara wakaf tuh bentuknya tanah, rumah sakit, sekolah, yang mungkin sebagian besar di antara kita belum mampu. Tapi sekarang, loh kok kita bisa sih merencanakan wakafnya kita? Dan wakafnya dari uang yang kita keluarkan dalam bentuk kontribusi, kemudian wakafnya nanti, kalau kita misalnya sudah meninggal dunia, itu jauh lebih besar. Kenapa? Nah, hal-hal unik seperti itu yang kemarin kita perkenalkan ke teman-teman agent kita. Jadi waktu itu ada di Surabaya, Jakarta, Medan, kemudian lanjut lagi tuh Mbak Wuri. Jadi ternyata ada di Jogja, kemudian waktu itu kita bikin di Jakartanya berapa kali, di Surabaya waktu itu berapa kali. More or less seperti itu Mbak Wuri. Ya, mungkin next slide Pak Reza. Nah, di situ dilanjutkan dengan wakaf zaman now pada saat itu juga pas Ramadan ya Pak Ari ya. Iya. Kita pintu hati. Terus kita keliling juga itu Mbak Wuri ya. Keliling, ya. Hanya untuk di dalam, di kantor di Jakarta, tetapi juga keliling juga itu. Kemudian nggak hanya sampai di situ, dilanjutkan lagi dengan wakaf Gus to Kampus. Ini memperkenalkan ke beberapa universitas ya Pak Ari nih yang banyak terlibat di sini nih. Iya, kebetulan itu juga saya dibantu juga sama tempatnya Mas Zulfikar nih. Ini kebetulan kita di Jogja, di Surabaya dengan teman-teman agen juga. Jadi wakaf Goes to Campus ini diinisiasi juga oleh teman-teman agen yang ada di Surabaya waktu itu. Jadi kita berkesempatan berkunjung ke Universitas Airlangga. Di situ istilahnya ceritanya agak unik dan agak lucu tuh Mbak Wuri.
Jadi itu memang cerita tentang wakaf, bagaimana orang bicara tentang aset wakaf yang terbengkalai, kemudian bicara tentang wakaf infrastruktur yang sangat rumit. Ada lagi Mahal. pembicaranya profesor dokter semua bicara lagi tentang wakaf suku. Jadi kemudian waktu itu saya kebetulan mewakili Generali bicara tentang wakaf yang enteng-enteng aja, wakaf zaman now. Pertanyaan saya simpel, waktu itu di ruangan saya tanya, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini siapa yang punya niat wakaf? Oh, itu semua tunjuk tangan. Kemudian saya tanya lagi, pertanyaan kedua kayaknya lebih susah dijawab Bapak Ibu. Saya tanya siapa di ruangan ini yang tadi punya niat wakaf sudah berhasil melaksanakan niatnya untuk berwakaf. Wah, yang tadi tunjuk tangan pada nggak tunjuk tangan. Nyaris nggak ada. Akhirnya saya bilang, saya jamin setelah keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu bisa langsung berwakaf. Ya, kemudian saya jelaskan itu wakaf zaman now dan iPlan Syariah. Waktu itu produk kita baru iPlan Syariah, Mbak Wuri. Belum ada iSalam dan belum ada yang lainnya. Ya udah dijelasin, artinya mereka mulai, oh ternyata ada di depan mata cara wakaf. Nggak ngomongin lagi wakaf infrastruktur, wakaf suku, bahwa di depan mata tuh ada. Bisa direncanain sendiri. Istilahnya, kita ingat banget waktu itu slogan kita ya Mbak Wuria, wakaf zaman now bukan karena mampu, tapi karena mau. Jadi kalau mau wakaf, udah nggak usah nunggu kaya sekarang. Jadi dengan asuransi itu mau ya. Iya. Kita tidak perlu memupuk dulu punya banyak aset kemudian wakaf. Terus ada pertanyaan juga Mbak Wuri. Kayaknya mulai kelihatan. Ada pertanyaan juga waktu itu, kenapa wakafnya harus wakaf manfaat asuransi? Saya bilang, ya kalau lewat bank nggak bisa. Lewat bank emang bisa. Kita nyetornya 10.000, nyetornya 1 juta, minta ditulisnya di buku bank 1 miliar. Nggak bisa. Kalau di wakaf manfaat asuransi bisa. Kita kontribusinya misalnya 1 juta. Pingin cita-cita wakafnya 1 miliar, bisa. Dihitungin tuh nanti sama Mas Zulfikar dan kawan-kawan tuh. Umurnya berapa, ininya berapa, tergantung umur juga, tapi more or less itulah konsepnya. Iya, kita bisa memultiplier wakaf kita dengan small amount ya. Itulah makanya kenapa keluar tagnya wakaf itu bukan karena mampu, tetapi karena kemauan. Begitu ya Pak Ari ya? Iya. Nah, karena karena kita dapat award juga ya Pak ya. Iya, kita waktu itu ada beberapa award. Yang pertama waktu itu the best in social marketing. Kenapa the best in social marketing? Karena artinya gini, memang ini adalah produk yang dipasarkan. Artinya ini produk dalam tanda kutip produk komersial, suatu produk katakanlah institusi keuangan. Tapi social marketingnya adalah ada unsur sosial. Kalau kita bicara ada fitur wakaf, di situ ada ajakan untuk berbagi, ajakan untuk tolong menolong. Jadi kita dapat penghargaan itu dari marketing award waktu itu Mbak Wuri. Iya. Dan yang ada uniqueness juga ketika kita mempromot, yaitu kita bekerja sama Ami Atmanto, ini desainer. Jadi pada saat itu kita mempromotkan ininya beda nih lingkungannya itu di fashion show di Al-Zaira waktu itu. Ada fashion show Ami Atmanto itu kan kebetulan perancang Adi Busana terkenal juga. Nah ini sayang Mas Jaka, Mas Ferry, Mas Zulfikar nggak ikut waktu itu. Aduh, saya nggak usah komen lah, lagi puasa, cantik-cantik semua tuh Mbak Wuri waktu itu ya, yang fashion show. Iya. Keren tuh waktu itu. Next mungkin Pak Reza. Nah, kalau tadi bilang wakaf, kita tuh sebetulnya adalah bukan yang memang asuransi yang pertama-tama membuat produknya itu wakafnya sudah terlaksana ya Pak. Ini yang menyatakan justru dari Batu Alfanya sendiri sebagai nazir kita. Jadi kita bukan orang yang pertama bekerja sama dengan Dompet Wafa, tetapi kita adalah yang pertama melaksanakan wakafnya ke Nazir Dompet Wafa. Itu Dompet Wafa sendiri menyatakan sangat surprise dengan kita bahwa kita bisa melaksanakan sebagai orang yang pertama menunaikan wakaf sebagai amanah dari si pemegang polis. Jadi betul, di situ ada
Kalau nggak salah ada lagi yang terakhir ya Pak ya, cuman kita belum update di sini. Iya, kita belum update. Jadi Mbak Wuri, teman-teman yang dikatakan Mbak Wuri tadi benar sekali, bahwa kita bukan asuransi pertama yang katakanlah memasarkan produk asuransi dengan fitur wakaf. Tapi kita adalah asuransi pertama yang telah menyalurkan wakafnya. Jadi dompet duafa itu kalau teman-teman tahu katakanlah di tempat yang lain juga sudah jadi partnernya mereka jauh lebih lama. Tapi kemudian kita, alhamdulillah, ini buat saya dan Mbak Wuri juga lega banget ya Mbak. Kita melihat bahwa tuh kan, ini kebetulan nasabahnya kalau nggak salah ini di Samarinda, Kalimantan Timur, dan baru 4 bulan Mbak Wuri. Baru 4 bulan jadi nasabah kita. Kemudian sayang sekali beliau harus meninggal dan keluarganya tidak tahu waktu itu kalau apa ya, tiba-tiba kita datang ke sana dengan salah satu direktur dompet duafa, kemudian kita serahkan, itu bingung, oh bapak tuh udah berwakaf. Karena kalau mereka pikirnya mereka udah terima manfaatnya mereka kan, manfaat uang pertanggungannya mereka udah terima. Kemudian mereka ketika kita kasih tahu lagi ada sejumlah sekian, kemudian dan ini diberikan kepada dompet duafa, langsung dompet duafa ceritakan di situ, ya mereka terharu. Kemudian mungkin kalau teman-teman lihat slide-nya di situ, apakah kelihatan? Itu adalah Masjid Smart Cibinong. Masjid Smart Cibinong yang dibangun oleh dompet duafa, itu ada di Desa Kelapa Nunggal, Bogor. Nah di situ di temboknya itu ada platnya Pak almarhum Joko Sutyono. Beliau adalah nasabah kita. Jadi di tiangnya kalau teman-teman masuk ke masjid itu, ya itu ada plat-plat dari mereka-mereka yang wakif, mereka-mereka yang menjadi wakif atau menyalurkan wakafnya di sana. Dan salah satunya adalah Pak Joko Sutyono sebagai almarhum, beliau adalah nasabah kita. Artinya masjid yang indah itu bukan dibangun oleh satu orang, tapi bata demi bata, kemudian itu disusun dari kontribusinya teman-teman semua. Mungkin Mbak Wuri kalau nyambung apa yang dikatakan ini adalah rantai kebaikan yang luar biasa. Jadi saya kebayangin bahwa ketika ada agen waktu itu yang mengajak Pak almarhum Joko Sutyono ini untuk nutup polis Airline Syariah, kemudian Pak Joko ini meninggal dan wakafnya tersalurkan, itu kebaikan agen tadi mendapatkan semua kebaikan Pak Joko Sutyono tanpa mengurangi sedikit pun pahala kebaikan Pak Joko Sutyono. Itu yang mungkin Mas Zulfikar bilang keunikan bahwa ketika kita berbisnis syariah adalah bukan hanya dunia, tapi yang Masya Allah yang kayak begitunya Mbak Wuri ya. Iya betul. Jadi berlipat-lipat dan terus mengalir. Makanya disebut pahala abadi. Insya Allah. Iya. Amin. Kemudian itu yang kedua Mbak Wuri, yang kedua kita akhir masa di Bogor. Iya. Itu di Bogor. Iya. Ada satu lagi yang kemarin belum kita masuk ke sini juga, sudah ada lagi 2019 ya. Iya. 2019 juga kita sudah menyalurkan nah, ini lagi. tadi award yang pernah kita terima ya. Jadi itu yang marketing jadi hanya di award. Best in Social Marketing, tetapi kita juga di Financial Performance juga nih Pak Ari sendiri nih yang terima awardnya di sini nih. Iya, itu alhamdulillah yang Mbak Wuri tadi update di 2018. Mungkin karena kita masih bayi, terus tiba-tiba ya udah lumayan lah ya, walaupun kita masih pingin dibantu teman-teman untuk lebih berkembang lagi, tapi alhamdulillah lah kita udah dapat penghargaan juga dari Infobank di financial performance kita di tahun 2018 Mbak Wuri. Ya, dan alhamdulillah juga di 2020 ini kita performansnya bisa lebih bagus daripada di 2019. Mudah-mudahan di kuartal-kuartal berikutnya terus seperti ini ya Pak Ari ya. Amin. Oke, next-nya Pak Reza. Next lagi atau gimana? Nah, ini yang unik. Ini yang uniknya tadi yang Pak Ari bilang ketika dia keliling, kita membuat yang di Wakaf Corner ya Pak Ari ya. Ini Betul, khusus Mbak Wuri. untuk di Sunan Kalijaga.
Iya, ini di daerahnya Dengan Pak Zulfikar adanya tuh berarti. mural. Mm-mm. Jadi ini juga teman-teman, ini juga diinisiasi oleh teman-teman agen yang ada di Surabaya. Jadi katakanlah Generali Indonesia ini kita cukup dikenal di kalangan universitas karena kita mengembangkan apa yang kita bilang dengan edu-based model. Jadi kalau memang teman-teman punya kenalan di universitas, di institusi perguruan tinggi, coba bayangin teman-teman kalau bisa bekerja sama, nanti akan dapat supportnya dari teman-teman RASA, RADE, bahwa untuk bekerja sama supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Dan bayangin teman-teman, dengan produk kita sekarang misalnya iSalam, bukan iPlan Syariah, misalnya dengan iSalam, itu bayangin kalau misalnya setiap mahasiswa yang baru langsung istilahnya dibundling uang pendidikan atau UKT-nya, uang institution fee-nya dibanding dengan produk kita, mereka sudah bisa berwakaf. Kemudian kalau itu Universitas Islam, misalnya seperti UIN Jogja, mereka sudah nazir, jadi mereka akan mendapatkan ujrohnya, mereka mendapatkan wakaf yang disalurkan, mahasiswanya sudah berwakaf, agennya juga dapat ujroh. Jadi ini adalah lingkaran kebaikan yang saling bermanfaat buat semua orang. Dan teman-teman agen, ya bayangin, nggak usah ketemu satu orang lagi, setiap tahun ribuan, ratusan mahasiswa baru masuk, dan itu udah banding dengan UKT, istilahnya banding dengan uang SPP-nya mereka. Ini masih kita inisiasi terus pilot project-nya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa menjadi inspirasi dan mulai aktif juga nih Pak Buri. Iya betul. Jadi bisa bisa juga, ini juga bisa kalau orang lewat situ kan ngelihat ini, wow, unik juga nih ya, ada mural seperti ini. Kemudian anak muda lagi kan biasanya masih nanti dia akan bercerita dan akan panjang long life-nya bercerita ke orang-orang lain. Nah, efek multiplier juga. Nah, next nih yang benar-benar different nih. Kita membidani suatu platform digital. Aku Berbagi namanya. Ini akan sebagai seperti channel distribution yang juga akan memasarkan produk syariah. Mungkin Pari bisa tambahkan di sini bagaimana kita waktu itu mendevelop digital platform yang bisa menghubungkan para pendonor untuk berbagai macam nazir. Jadi di situ kita bisa memilih nazirnya. Iya. Jadi mungkin Mbak Wuri, saya akan minta teman-teman coba deh itu diklik di akuberbagi.com. Teman-teman akan lihat. Mungkin pertanyaannya gini, apa hubungannya sama kita? Kita kan pemasarannya melalui agensi. Nah, ini saya ceritain. Pertama, dalam mengembangkan bisnis syariah Generali itu, ya yang kita utamakan memang berbaginya. Dari pertama kita bicara tentang wakaf itu artinya berbagi. Dan itu harus berbaginya itu kemudahan. Istilahnya ringan bagiku meringankan orang lain. Kemudian kita bikin platform digital. Itu cita-citanya Generali, memang bagaimana kebaikan ini harus disebarkan. Tadi Bu Sisil juga bilang, bagaimana kebaikan ini disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan kemudian begini teman-teman, ketika kebaikan itu disebarkan, kalau teman-teman lihat di Aku Berbagi itu, kita tidak ada embel-embelnya Generali. Jadi memang, tapi nanti di akhirnya ada tuh powered by Generali. Jadi memang ini adalah platform kebaikan yang kita tawarkan. Tapi kelebihannya adalah teman-teman ini bisa ngajak, istilahnya ngajak orang berbagi atau memulai percakapan, katakanlah untuk memulai percakapan, istilahnya dengan menunjukkan fitur wakaf yang di dalamnya. Kemudian kalau teman-teman masuk, di situ ada Dompet Du'afa, ada Darut Tauhid, ada Askar Kauni, kemudian Yayasan Mustabsirahnya Pak Ustadz Wijayanto, ada Yayasan Kanker Anak Indonesia, kemudian ada Hope, jadi bukan hanya nazir, tapi juga mengembangkan karena ada wakaf dan donasi. Inilah kalau bahasanya kita rahmatan lil alamin. Jadi kebaikannya kita nggak hanya untuk kaum muslim, tapi universal sifatnya. Nah, ini bisa jadi alat buat teman-teman untuk memperkenalkan produk. Apa produknya nanti? Bisa iSalam. Jadi kalau teman-teman itu kan produknya cuma 20.000 Mbak Wuri.
Kalau udah dikenalin, nih produknya 20.000, caranya digital semua pakai handphone, silat taktik, pun masuk, baru teman-teman sebelum dia mulai, masa lu bayarnya cuma 20.000, kontribusi berbaiknya besar, bulannya bulan suci, gini-gini. Ini aja, Aisalam, kasih Aisalam. Kena yang 100.000, kena yang 50.000, kena yang insya Allah lebih besar. Jadi itu misalnya bisa dipakai buat seperti itu. Kemudian kalau teman-teman tadi mau bekerja sama dengan institusi, supaya artinya kenanya lebih besar, nggak satu-satu, ini juga bisa jadi alat yang untuk memperkenalkan bahwa nih digital platform. Bayangin kalau semua mahasiswa bisa pakai ini. Bisa jadi nazirnya di sini. Nanti kita bantu. Teman-teman RASA, RADE udah tahu. Jadi ini ya untuk membantu teman-teman tuh artinya masuk kepada individu-individu tadi, ke Appline Syariah atau ke Aisalam, bisa mulai percakapannya dengan ini dibagi-bagiin dulu lewat WhatsApp. Kurang lebih kayak begitu, Mbak Buri. Iya, ini sebagai knock the door mereka ya. Untuk kita ke konsumen, ke klien, supaya kita lebih gampang untuk memperkenalkan apa itu syariah. Karena kalau kita lihat Tabaru itu sendiri kan adalah tolong-menolong, berbagi, ya kan. Jadi sejak awal sebetulnya syariah itu memang konsepnya adalah tolong-menolong. Jadi tidak ada fitur wakafnya pun, itu niatnya memang udah tolong-menolong Tabaru gitu. Apalagi dengan ditambahkan ada fitur wakaf. Dan ini kan, ini menjabatani pertanyaan teman-teman yang sering, misalnya gini, kadang-kadang, lu bilang wakaf, ujung-ujungnya kok jualan. Nah, sering tuh katanya ada pertanyaan gitu. Ini, begitu aku berbagi, penjelasannya udah ada di situ, karena digital, orang lihat langsung berbagi manfaatnya, oh seperti itu, murah lagi, baru istilahnya penjelasannya masuk ya. Ketika mau berbagi yang paling maksimal memang berbagi melalui manfaat asuransi, karena jumlahnya yang tadi yang istilahnya kalau istilah Mbak Wuri tadi multiplier tadi. Nah, ini bisa jadi bridgingnya, masuknya ke sana. Nah, nextnya kami kita percepat mungkin. Kita juga ada syariah produk dari 2017 hingga sekarang 2019 kemarin terakhir kita sudah meluncurkan beberapa produk, nggak hanya basic produk, tetapi kita juga sudah tambahkan juga riders sehingga menjadi lebih mudah ketika kita memenuhi keinginan konsumen, keinginan prospek. Yang terakhir September tuh Aisalam mengenai whole life syariah, jadi tidak hanya unit link, kita juga masuk ke dalam tradisional produk. Dan aku berbagi tadi kita launch di 2019 dan juga mulai kita masuk ke channel bank assurance. Nextnya mungkin Pak Reza. Nah, ini kalau kita lihat syariah products performance itu terlihat growth-nya semakin baik, kemudian juga secara syariah rider-nya, hospitalization-nya itu 65%, critical illness-nya 12%, dan waiver-nya 5%. Jadi needs dari prospek terhadap riders juga sudah bisa kita penuhi. Next-nya mungkin Pak Reza. Nah, ini adalah produk performance kalau kita lihat nih. Jadi kita juga begitu kita launch produk, kita juga akan lihat postmortem setelahnya seperti apa. Bagaimana respon dari klien kita. Kalau dilihat di sini Aisalam, ini ketika Desember meningkat, padahal baru di Oktober kita launch. Warisan 100 ini untuk bank assurance. Kemudian aku berbagi, ini tadi dari digital platform. Secara gender, itu hampir sama antara male dan female. Kemudian ini untuk yang di bawah itu untuk semuanya, untuk grafik berbagi ya. Di situ juga employee kita sendiri itu sudah membeli, sudah dari digital platform aku berbagi. Nextnya mungkin Pak Reza. Nah, ini adalah produk reportnya syariah kita. Jadi kita lihat total dana Tabarunya
kita semakin meningkat. Sum insured itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita memproteksi berapa sih sudah sampai seperti itu. Karena kalau di asuransi syariah, kontribusi itu adalah miliknya nanti terrefleksi ke dana tabaruk dan di sum insured. Total ujrah adalah ini yang fee untuk perusahaan, kemudian klaim yang dibayarkan. Nextnya mungkin Pak Reza. Nah, ini akan kita sampaikan juga bahwa sebagai bagian dari asuransi, kita mengikuti regulasi dari OJK, yang salah satunya dipersyaratkan bahwa di tahun 2024 kita harus spin off. Jadi syariah unit harus berupa suatu perusahaan. Nah, ini yang telah kita plankan dari awal kita membentuk unit syariah. Jadi kita bisa lihat di sini ada roadmap-nya kita, Pak Reza, di next-nya, slide-nya. Di situ kita lihat dari 2019 kita sudah mulai building model untuk create unique proposition, yaitu dengan digital platform yang aku berbagi. Kemudian di tahun 2020 ini kita akan mulai develop plan yang solid. Karena kita harus masukkan dalam business plan yang harus kita masukkan ke dalam OJK dan di-approve oleh pemegang saham dan juga OJK. Bagaimana kita merencanakan spin-off di 2024. Jadi begitu masuk 2021 itu adalah fase kita akan spin-off, sehingga sebelum 2024 nanti insya Allah sudah bisa berdiri suatu perusahaan yang terpisah. Next-nya, nah ini adalah struktur dari syariah. Ya, jadi saya sebagai head of syariah, saya juga bekerja sama dengan Pak Ari di Legal and Compliance Group Head. Di situ ada DPS. Jadi kita DPS itu ACTS seperti komisaris seperti kalau di konven ya. Next-nya, dan untuk memudahkan tadi, karena kita akan membentuk suatu solid plan terhadap spin-off, maka bagaimana kita berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan itu kita rapihkan lah. Jadi dengan operation, dengan finance, investment, actuary, bahkan dengan distribusi channel seperti event ini, kita mulai melakukan communication yang lebih baik dengan objektifnya kita akan mensupport perform untuk achieve goals-nya. Next-nya Pak Reza. Nah, ini yang terakhir yang cukup menarik juga Pak Ari ya. Kita sudah supaya memberikan persamaan visi mengenai spin-off, pengertiannya seperti apa, tadi kaitannya dengan bisnis unit yang lainnya, dengan fungsi-fungsi yang lainnya, kita melakukan workshop spin-off dengan sharing. Kita undang Pak Adi Warman Karim untuk memberikan pemahaman mengenai spin-off dan bagaimana kesiapan Generali Unit Syariah untuk spin-off. Jadi pada saat itu tidak hanya departemen head yang datang, tapi juga full management, termasuk juga Pak Edi Tukirman. Pak Ari, ada yang mau ditambahkan Pak Ari? Saya rasa cukup Mbak Wuri, cukup jelas sekali apa yang Mbak Wuri sampaikan tadi. Oh ya, oke. Ya, ini Bu Wuri dan Pak Ari ada beberapa pertanyaan dari agen, bisa dijawab dulu, mungkin bisa Silakan Mas Reza. Ya, ada pertanyaan dari agen. Ya, bagaimana produk-produk syariah seperti cemerlang, kristal itu dibikin seperti iPrime, dibikin seperti syariah. Mohon pencerahannya yang terkait dengan produk syariah. Silakan Mbak Wuri, mau dijawab langsung. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kita sebetulnya juga sudah memikirkan untuk di pipeline produk-produk, beberapa produk
yang akan mendampingi produk konven yang sudah ada. Tetapi di sini yang perlu kita consider adalah juga tingkat kompetisi di market dan juga needs dari konsumen tersebut. Karena kita jangan sampai juga kita membuat syariah itu hanya convert dari konven. Kita selama ini selalu berpikir mindset kita adalah, wah itu kan syariah dan konven sama aja, tinggal di convert di akad seperti itu misalnya. Sebetulnya kan spiritnya nggak seperti itu. Spiritnya adalah bahwa kita tadi balik lagi ke tabaru, adalah aku berbaginya itu. Jadi beda spiritnya. Nah inilah yang kita diskusikan bersama DPS, juga bersama tim product development. Dan satu hal lagi, kita harus tetap comply, tidak hanya terhadap regulation OJK, tetapi juga comply terhadap syariahnya. Iya. Mungkin Pak Ari kalau menambah. Iya, jadi saya menambahkan sedikit, intinya teman-teman, kita akan berusaha bahwa setiap produk yang teman-teman punya di konvensional juga ada versi syariahnya. Tapi seperti yang Mbak Wuri bilang, tidak harus sama. Tidak harus sama. Kenapa? Karena itu tadi, keunikannya harus ada. Misalnya buat orang yang ingin berwakaf, ya mau nggak mau dia harus beli produk syariah. Itu adalah keunikan. Kemudian tadi pertanyaannya menarik, cemerlang dan kristal. Saya tahu itu adalah produk yang favorit, tapi kemudian teman-teman juga harus paham bahwa secara teknis, baik secara fikihnya tadi Mbak Wuri sampaikan, kemudian secara kalkulasinya, perhitungan ujroh, kontribusi dan sebagainya itu diupayakan. Kalau tidak berhasil, misalnya tiba-tiba bisa ada cemerlang versi syariah, tapi misalnya lebih mahal. Nah ini kita nggak mau. Kenapa nggak mau? Nanti akan ada interpretasi atau ada anggapan di masyarakat, oh sama-sama cemerlang, produk syariah lebih mahal ya. Padahal karena di dalamnya memang ada beberapa perhitungan. Artinya kita tidak akan cemerlang kita syariahin, tapi kita akan bikin produk syariahnya yang secara karakter, oh seperti cemerlang, tapi akan ada keunikan-keunikan khusus. Sementara ini mungkin yang ada di pipeline selalu bisa dibuat begitu konvensional ada, syariahnya ada, adalah produk-produk kesehatan. Rider-rider kesehatan, medical kita, pokoknya konvensional buat, syariahnya langsung keluar. Jadi kita pingin orang, teman-teman yang nasabah-nasabah yang udah produk syariah, begitu butuh produk medical, dapatnya juga produk yang syariah. Istilahnya seperti itu. Kalau dilihat di pipeline-nya, intinya kita akan selalu, ini konvensional, ini adalah syariah, konvensional, syariah, tapi belum tentu produk sejenis, tapi more or less karakteristiknya kita cari yang sama. Itu yang Mbak Wuri tadi bilang, didiskusikan juga dengan DPS supaya sesuai dengan fatwa, tidak hanya dengan peraturan OJK. Itu aja Mbak Wuri tambahan saya. Oke, ya luar biasa. Terima kasih ya atas pencerahannya Bu Wuri dan Pak Ari ya. Terima kasih kami ucapkan atas waktu ya untuk sharing kepada teman-teman agensi yang memberikan pemahaman bahwa meskipun kita masih baby, baru berdiri tahun 2018, baru di launching, tapi performance secara keuangan kita sudah luar biasa bagus. Betul ya Pak Ari dan Bu Wuri? Ya. Iya. Dan, Insya Allah, ya, amin. Insya Allah. Ya, dan ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman agen di lapangan bahwa syariah di general ini punya positioning produk yang bagus. Ya, punya produk yang punya lebih manfaat kepada nasabah. Sampai di sini dulu teman-teman. Sebelum diakhiri teman-teman, ya Ferry? Mungkin ada update lagi, Pak Ferry, silakan. Kalau dari saya sih nggak ada Pak. Mungkin kita mau nyimpulin dulu nih, apa-apa aja sih sebenarnya highlight yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari dan Bu Wuri. Ya, teman-teman tadi udah sangat jelas bahwasanya seperti yang terjadwal, kita tadi ada bahas area journey dari 2018 sampai 2019. Ya bayangin aja tahun 2018 belum apa-apa, kita masih baru, kita sudah dapat award. Benar ya Pak Reza ya? Iya, betul. Ini luar biasa. Udah dapat award, iya. Ya, udah dapat award. Kemudian juga kita merupakan satu-satunya yang pertama sekali
pesertanya yang sudah berwakaf tadi ya melalui almarhum Bapak Joko Stiono. Bahkan sudah langsung ada buktinya. Nah mungkin ini Pak Ari dan Bu Uri dan Pak Reza, ini ada yang bertanya nih, boleh minta slide-nya nggak? Boleh karena mereka katanya ada yang nggak sabar mau sharing hasil tadi yang mau hasil dari yang tadi di-share. Ya, kenapa? Karena tadi ada gambar, bahwasanya bukti berwakafnya nih, Pak Reza. Oh iya. Mas Ferry, boleh yang slide-slide seperti yang wakaf tadi, kemudian informasi-informasinya, insya Allah nanti kita juga sediakan. Boleh manfaat yang tentang tadi yang wakafnya sudah kita salurkan, kemudian award yang seperti itu, boleh. Tapi kalau pipeline produk dan sebagainya, jangan, nanti ditiru. Ya, boleh. Masih rencana ya, Pak? Ya, baik, makasih banyak. Oke, teman-teman yang nanya tadi udah terjawab ya. Jadi yang boleh hanya informasi penyaluran wakaf dan informasi-informasi yang secara umum ya. Ya, nanti juga saya mau tambahkan lagi nih Pak Reza tadi. Sedikit bahwa dari tim syariah juga concern sama teman-teman semua bahwa kita juga berpikir keras bagaimana kita mengeluarkan produk yang tentunya produknya itu bermanfaat buat nasabah juga, gampang disampaikan oleh agent, dan juga benar-benar produknya syariah sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya kita punya positioning produk yang berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman, di antara industri yang lain. Ya, tadi dari pemaparan Bu Wuri dan Pak Ari sudah benar-benar bahwa kita juga memikirkan bagaimana permintaannya, bagaimana bagaimana peluang pasarnya, bagaimana nanti simple nggak dijual sama agen. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Memang ada beberapa yang kita bisa convert produk yang ada konvensional ada di syariah, tapi tidak semuanya. Dan kita juga menjaga, saya setuju banget dengan Pak Ari bahwa jangan sampai kesannya ada di convert kok ternyata syariahnya lebih mahal. Nah, ini yang kita benar-benar kita minimalisasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman, kita di sini juga berpikir keras, kita juga berjuang bagaimana teman-teman di lapangan punya variasi produk syariah yang lebih bagus. Betul ya Ferry ya? Benar sekali Pak. Ya. Apalagi mau update ya, di masa pandemi ini salah satu produk yang bisa dijual menggunakan prosedur tanpa tatap muka yaitu iSalam loh. Benar nggak Pak Reza? Iya, betul. Jadi teman-teman bisa melalui iSalam. Oke ya, salah satunya produk yang bisa jual tanpa tatap muka yaitu adalah iSalam. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akhiri dulu ya Ferry ya. Tapi sebelum diakhiri, teman-teman bisa lihat di kolom chat bagi peserta, tolong isi feedback ya, Bapak Ibu ya. Tolong isi feedback training di kolom chat sebagai bukti kepesertaan absennya ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya, bagi yang berpuasa saya ucapkan semangat berpuasa di minggu kedua bulan Ramadan ini, semoga mendapatkan ampunan. Terima kasih juga buat Pak Ari dan Bu Wuri atas waktunya, luar biasa sharingnya, menambah inspirasi, menambah kepercayaan diri buat agen-agen. Ya, bagi teman-teman juga jangan lupa hari Jumat tetap ada Syariah Berkah. Ini ada leader testimoni ya, bagaimana cara menjual syariah secara mudah. Untuk flyernya insya Allah besok akan kami share. Jadi kita di bulan Mei ini ada beberapa Syariah Berkah ya, training untuk Syariah Berkah ya. Terima kasih. Untuk membantu juga ya Bapak ya. Ya. Benar.